Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballaha wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Alhamdulillah, kita sudah Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Sebagaimana doa-doa kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini merupakan kesyukuran yang amat besar yang mesti kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah hari ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah lipatkan amalan-amalan kita. Maka dengan hadirnya kita di bulan ini, mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dan catatan amal kita dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan nanti ketika bulan Ramadan ini telah berlalu meninggalkan kita semua, maka apa yang Allah harapkan dari hadirnya bulan Ramadan ini kita mampu menggapainya, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita semuanya. Rasul kita telah mencontohkan bagaimana kita beramal saleh di bulan Ramadan ini. Berbicara mengenai bulan Ramadan, sahabat yang dirahmati Allah, sahabat Quran yang mulia, maka ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang mungkin kita semuanya sudah hafal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan diturunnya Al-Quran. Maka ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, maka ada satu ayat, yaitu di surat Fatir 2930, yang mana surat ini atau ayat ini sering disebut dengan suratnya para qari. Hadhihi ayatul Qura, kata Imam Al-Qurtubi. Kami bacakan sekali lagi ayat ini. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mentadabburi ayat yang mulia ini, karena banyak hikmah dan pelajaran yang mana kalau kita mampu mewujudkannya dalam keseharian kita, maka kita tidak akan pernah merugi selama hidup kita di dunia dan insyaAllah kelak di yaumil qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang yang dalam kesehariannya itu selalu membaca kitab Allah.
yatluna kitab Allah. Orang yang membaca Al-Quran itu bukan saja disebut dengan qari, tetapi mereka yang selalu bersama dengan Al-Quran itu, selalu membacanya, ya. Al-Quran menyebutnya yaitu tilawatul Quran, ya. Maka orang-orang yang punya waktu khusus dengan Al-Quran, ya, seperti yang disampaikan di ayat ini, dia tidak hanya membaca Al-Quran sebulan sekali, bulan Ramadan baru dia baca Al-Quran, tidak. Tetapi memang dalam kesehariannya dia punya porsi khusus untuk Al-Quran. Begitulah seorang muslim seharusnya. Dia mampu memberikan porsi khusus untuk Quran itu sebagaimana dia memberikan porsi khusus untuk kegiatannya yang lain, seperti salat misalnya, seperti kerjanya, ya. Bukan waktu sisa untuk Al-Quran, ya. Itu yang pertama, amalan yang pertama, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus salah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Dalam kehidupannya dia jaga salatnya, tidak pernah bolong, ya. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dia menginfakkan atau menafkahkan sebagian daripada hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara sirran ataupun wa alaniyah, secara diam-diam atau terang-terangan, dalam keadaan sempit atau dalam keadaan tidak sempit, ya. Maka orang-orang ini ditamsilkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seorang pengusaha, ya, yang berjualan, punya dagangannya, tetapi dagangannya itu tidak pernah merugi. Di dunia ini kita tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang berniaga itu, ya, untung terus, tidak akan pernah. Pasti kita akan dapatkan kalau dia tidak untung, maka dia rugi, ataupun paling minim dia akan balik modal. Maka orang-orang yang melakukan tiga hal ini, insya Allah, kata Allah, dia melakukan kebaikan-kebaikannya itu, amalan-amalannya itu yang tidak akan pernah merugi baginya. Artinya apa? Dia akan terus untung dari segi dunia dan akhirat kelak, insya Allah. Kemudian di penutup daripada ayat, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Maka orang-orang ini, kata Allah, ya, mereka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Artinya apa? Kita mungkin membaca Al-Quran banyak salahnya, ya. Kemudian kita salat, ada yang lupa ataupun tidak ikhlas. Kemudian kita berinfak kepada sesama, ada unsur riya dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amalan-amalan yang kita lakukan itu dengan sempurna, catatan yang sempurna, walaupun yang kita kerjakan itu banyak cacatnya. Inilah yang maksud dari Allah Subhanahu wa taala, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Ditambah pula nikmat kepada hamba-hambanya ini, ya, dengan nikmat yang menyenangkan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat yang lain, ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Banyak hal yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, yaitu dengan pemberian yang pasti menyenangkan hati. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan kita bisa mengamalkan tiga hal ini dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang tidak pernah merugi, seperti kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menutupnya dengan innahu ghafurun syakur. Allah melabeli dirinya sendiri dengan ghafur syakur. Apa itu ghafur, ya? Ghafur itu asma Allah yang mulia, yang mana hamba-hambanya itu mengerjakan hal yang sedikit, tetapi Allah tetap menulisnya dengan hal yang besar. Sebagaimana Ramadan ini kita beramal, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita, dan insya-Allah gelar takwa akan mampu kita raih semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil pelajaran dan kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.